Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhari Nur Setiawan dan rekan-rekan saya Dwi Aryo Penangsang dan Muhammad Bayu Al-Fahri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara itu. B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Tiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nilai praktis pada hakikatnya merupakan perwujudan nilai-nilai instrumental hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila, dan dapat terwujud apabila nilai-nilai instrumental itu terwujud pula. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Waduh, tuang alay, aduh mamai, barang pica semua astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. 2. Kasus pelanggaran hak warga negara. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. A. Membuang sampah sembarangan. B. Melanggar aturan berlalu lintas. C. Merusak fasilitas negara. D. Tidak membayar pajak kepada negara. E. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. D. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. B. Mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi. C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. D. Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat. E. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Apakah sebuah negara menjadi makmur karena demokratis, atau sebaliknya, mereka demokratis karena sudah makmur?
Pertanyaan ini timbul karena pada faktanya, negara demokratis tidak selalu makmur. Dan sebaliknya negara otoriter malah ada yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Serta apakah supremasi hukum menjadi prasyarat kemakmuran? Atau negara makmur terlebih dahulu, baru hukum dapat disupremasikan? Demikian disampaikan oleh Ketua MK Akhil Muchtar dalam keynote speaker-nya di acara Seminar Nasional menyambut Hari Ulang Tahun Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMIK ke-47 yang bertemakan Supremasi Hukum untuk Kemakmuran di Birawang Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Selasa 17 September 2013. Akhil juga mengatakan bahwa secara terminologi, supremasi hukum merupakan upaya penegakan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi, sehingga dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Dan supremasi hukum haruslah berorientasi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri sendiri. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan pernah protes kalau tidak tahu proses, apalagi progres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.